Jadi kalian tuh udah stop bilang ini itu tentang gue nggak mau ngeladenin, dan gue tidak akan menjelek-jelekan anak gue sendiri, paham? Karena dia masih labil, dia 15 tahun, yang bilang katanya dia udah dewasa, dia anak pinter segala macam. Hello, memang lo pernah ketemu aslinya? Tapi gue tidak akan menjelekkan darah daging gue sendiri, paham? Dia mau ngomong apa kek, terserah. Suatu saat yang dia cari adalah siapa? Gue. Berani taruhan sama gue. Suatu saat yang dia cari itu adalah gue. Gak ada orang lain kecuali gue. Coba kurangnya di mana? Anak saya tuh sampai tahun depan sudah terjamin di sana. Jadi kalian gak usah kasihan sama anak saya. Kasihan tuh sama anak-anak yang di panti asuhan. Kasihan tuh sama anak sendiri. Kejauhan kalau kalian ngasihanin anak orang yang berkecukupan. Saya itu orang yang berkecukupan, gak perlu dikasihanin. Kasihanin tuh anak-anak yang di pinggir jalan, yang ngamen, ingusnya ngocor sampai ijo-ijo. Tuh yang harus dikasihanin. Kalian kasihanin anak orang yang jelas-jelas hidupnya. Jadi yang ngekat video terus naro-naro di TikToknya lah, naro-naro di Instagramnya lah, ngomong sok tau lah. Lu tuh nggak kenal, bahkan lu ketemu aja nggak pernah. Sosokan bilang kamu sudah dewasa, kamu sudah ini sudah itu. Dewasa dari mana? Dia underage, di bawah umur. Yang tahu itu, yang wajib untuk berkomentar tuh sebetulnya adalah keluarga gua, keluarga inti yang sampai gue keluar, anak gue masih tidur, gue harus pergi syuting. Gue pulang, anak gue tidur. Emang lo pikir gue gak sedih sebagai seorang ibu? Gue juga pengen lihat tumbuh kembang anak gue seperti apa. Tapi kalau gue gak kerja, terus anak-anak gue gimana? Anak-anak gue tuh bakal kayak yang di pinggir-pinggir jalan, ngamen, ngelem, minta, jelas-jelas tahu bagaimana sifatnya, bagaimana kelakuannya, habitnya. Gue pun selalu bilang begitu kok sama ke semua anak-anak gue. Gue bilang, nanti ada waktunya kalian mengerti apa ini dunia. Kalau kalian sudah mengerti, umur kalian sudah pas, kalian mau ngapain terserah. Toh kalian juga nanti gak akan ada di rumah. Semua pasti akan menghilang dari rumah ini. Entah kalian nanti bakal kuliah di luar negeri, sekolah di luar negeri, apapun itu. Tidak pernah membangkang, karena zaman dulu tidak sama kayak zaman sekarang. Dulu aja kalau mau nonton film harus pakai VCD, pakai CD yang bulat. Handphone tuh cuma Nokia 5510 gue dulu pakai. Gak bisa nonton bokep di handphone, gak bisa nonton bokep di YouTube. Sekarang lu lepas anak lu sedikit nonton YouTube, itu di YouTube banyak banget tontonan dewasa. Depannya kartun, tengahnya film bokep semua. Lu pikir enak jadi gue sendirian cari uang bantu? Tapi anak sendiri bilang dipukul. Dia aja nggak ngeliat waktu gua nabok Aska. Kan dia ngomong, katanya Aska nggak lihat sih waktu nabok, tapi Aska ke atas nangis. Padahal Aska ada di bawah. Itu juga udah salah. Tapi gua tidak akan meladeni setiap apapun yang keluar dari mulutnya. Karena biar bagaimanapun, seburuk apapun, sebagaimanapun anak gua, ya itu tetap darah daging gue. Gitu. Dan suatu saat nanti, entah kapan, dia pasti akan cari gue. Siapa yang biayain sekolahnya kalau bukan gue? Coba. Dulu kan Niki nurut gak sama emaknya? Nurut banget. Gue itu anak penurut. Iya kalau gue disupport sama mantan-mantan suami gue. 1 perak pun gue gak pernah disupport. Tapi gue pun gak pernah minta. Karena gue yakin anak-anak gue tuh rezekinya masing-masing tuh ada. Gue sebagai ibu, ya, dan plus bapak, gue cuma bisa mensupport, mendoakan anak saya baik-baik saja, anak saya selalu dilindungi Tuhan. Udah itu aja. Terus gue ngapain banting tulang selama ini kerja susah payah kalau bukan buat anak? Menurut lo buat siapa? Buat siapa? Gue tanya. Minta. Gue gak mau. Gue pengen semua anak-anak gue hidup terjamin. Terus jangan pada so tahu jadi orang tuh. Jangan, saya yang membesarkan anak saya sendiri. Saya tahu karakter-karakter anak saya, tapi seolah-olah sepertinya kalian yang lebih tahu karakter anak saya dibanding saya, ibunya yang tinggal bareng, gak pernah pisah. Jadi kan saya bingung sendiri harus menjelaskannya seperti apa gitu.
Semua yang berkomentar di TikTok di mana seolah-olah tuh kalian mengenal secara pribadi, udah lama banget kenalnya. Jadi kalian bisa berkomentar seenak hati kalian gitu. Jadi jangan pada so tahu. Anak dipukul langsung heboh. Gimana sih, kecuali gue jedotin palanya. Kalau emang pernah terjadi, dia harusnya lapor aja ke polisi. Toh dia juga nggak dikunci, nggak diapain kok di sini. Coba kalian berkaca aja sendiri sama kehidupan kalian. Bagaimana kalian dengan keluarga kalian, bagaimana kalian dengan ibu kalian, bagaimana kalian dengan bapak kalian, bagaimana kalian dengan anak kalian. Nah, mendingan ke situ daripada jauh-jauh ke gue, yang notabene kalian pun tidak pernah mengenal gue secara real. Itu terlalu, buat gue itu terlalu lebay gitu. Coba kalian pikir terbangin orang ke luar negeri itu murah. Sekolah di luar negeri itu bukan kayak sekolah di Jakarta, bisa dicicil 2-3 kali. Di luar negeri itu semua harus lunas dulu, baru anaknya bisa berangkat. Ya, bukan 100, 200, 300 juta atau 500 juta yang sudah saya keluarkan, miliaran. Bagaimana bilang kalau saya tidak bertanggung jawab? Dari mana bilang kalian saya tidak bertanggung jawab? Nanti ketika kalian udah ngerti, udah paham sama arti hidup, dunia ini apa sih? Nah, baru nanti kalian paham sama apa yang gue omongin. Kan yang mengandung gua, yang melahirkan gua, yang menyusui gua, yang membesarkan gua, yang merawat gua, yang mendidik gua. Tapi dengan ada masalah ini, seolah-olah kalian paling mengerti situasi dan kondisi. Kan gue jadi bingung. Nanti gua nggak jawab setiap gua live, kalian pada tanya terus, ya kan? Dapat bahan lagi, ditaruh lagi di YouTube, ditaruh lagi di TikTok, dipotong-potong lagi. Saya dari dulu nggak pernah nyukolain anak saya di tempat yang murah, ya. Bukannya saya sombong, tapi saya pengen anak saya punya lingkungan yang bagus, punya pendidikan yang bagus. Dari mana? Saya tidak bertanggung jawab sama pendidikan anak saya, padahal itu juga sekolah yang nyari saya. Saya minta tolong sama orang Singapura namanya Stephanie. Itu saya minta tolong dia aja, saya harus bayar dia 230 juta untuk nyariin sekolah terbaik. Kecuali gue pura-pura hidup gue, wah, tapi anak gue suruh ngemis. Nah, itu baru kasihan. Dia aja sekolahnya jauh, 2,3 M saya habis untuk berangkatin dia. Masa kalian kasihan? Aneh. Sang kanker, nah tuh kalian patut kasihanin tuh, bila perlu bantu. Kalian kasihanin anak yang dari orang berkecukupan, tidak pernah kekurangan satu apapun. Terus gimana? Setiap gua live yang ditanya, itu lagi serba salah. Jadi ini Nikita Mirzani itu sebetulnya. Saya tuh mungkin salah satu single parent yang bertanggung jawab loh sama ketiga anak saya. Saya punya banyak banget temen perempuan single parent, anaknya tuh sering dititip ke tetangga, ke tantenya, ke ibunya, dianya hura-hura merhatiin anaknya. Banyak loh. Mungkin gue harus bersyukur gitu, gue dititipkan ketiga anak, segala macem apa, gak merhatiin anaknya. Banyak loh. Mungkin gue harus bersyukur gitu, gue dititipkan ketiga anak. Gue dititipkan ketiga anak, tapi gue tidak menyia-nyiakan ketiga-tiganya. Itu gue masih bersyukur banget gitu. Karena kalau gue lihat di sekeliling gue, gila ya, dia punya anaknya dititipin ke tetangga, dianya pergi ke sini. Dari mana kalian bisa mengarang cerita bahwa saya tidak membiayai? Mana ada anak-anak saya sekolahin di SD Impres, di SD negeri, mana ada? Jadi tanggung jawab seperti apa lagi yang harus dilakukan untuk Nikita Mirzani? Pura segala macam apa? Coba saya mau tanya sama kalian, dari mana? Emang kalian pikir sekolah di luar negeri itu kayak di Indonesia? Nggak bisa. Coba tanya sama orang-orang yang pernah sekolah di luar negeri. Ngasihanin tuh udah ada tempatnya untuk ngasihanin anak orang, anti asuhan tuh,
yayasan kanker. Nah, tuh kalian patut kasihanin tuh. Wah, harus menjawab supaya kalian terbuka pikirannya, mata hatinya,